hafizu ala salawat wassalatil wusta. Jagalah salawat, jagalah solat-solatmu, termasuk solat pertengahan. Jadi salawat artinya apa? Solat-solat. Kalau solat artinya apa, Bu? Dalam tinjauan bahasa as-salatu doa, tapi makna hakiki lihat arahnya. Ya, kalau arahnya manusia sholat kepada Allah, artinya manusia menyembah Allah. Muhammad sholat kepada Allah, artinya Nabi menyembah Allah. Nah sekarang kalau Allah sholat kepada Nabi, bukan artinya Allah menyembah Nabi. Malaikat sholat kepada Nabi, bukan berarti malaikat menyembah Nabi. Tapi paling tidak, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Paling tidak Allah dan para malaikat menghormati, menghargai Nabi. Paham? Makanya Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hei orang yang beriman, sholatlah kepada Nabi. Artinya bukan sembahlah Nabi, tapi hormatilah Nabi, taatilah Nabi, hargailah Nabi, doakanlah Nabi. Faham? Makanya kalau habis adzan doanya apa, Bu? Kita doakan Nabi. Allahumma rabba hadhihi ad-da'watil tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina wa nabiyyana Muhammadan wasilata wal fadilah wasyarafata wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'adhu maqaman mahmudan lilladhi wa'adta innaka la tukhliful. Ini sholawat. Itu kita bersolat kepada Nabi, kita mendoakan Nabi. Faham? Paham? Dalam hal ini Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Yuk kita salawat yuk. Kita salawat yuk. Jangan sambut salawat saya, tapi tirukan, ikuti salawat saya. Paham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3 kali kita bersalawat artinya apa? Insyaallah 30 kali Allah bersalawat kepada kita. Kalau Allah sudah bersalawat kepada kita, insyaallah bersih dosa-dosa kita. Insyaallah berkah, selamat dunia akhirat. Maka dari itu perbanyaklah bersalawat kepada Nabi,
karena pada hakikatnya bersolawat kepada Nabi adalah mengundang solawat Allah buat kita. Paham? Yang ketiga, mau terus? Mau minum dulu? Nah, air mana? Oi. Ya, aus sama enak orang teriak-teriak. Air. Kopi. Nggak sopan lah Ustaz lo. Taruh meja ke sini. Meja, air, kopi, teh, singkong, taruh sini. Yang ketiga, apa kelebihan Nabi dari yang lain? Akhlak. Apa? Akhlak. Tadi sudah dijelaskan sama Kiai sampai Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya Muhammad, engkau memiliki akhlak yang luar biasa, kata Kiai Romli tadi, lebih dahsyat dari akhlaknya malaikat. Kalau secara orientasi akhlak ada 3. Berapa, Bu? Pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga, akhlak kepada alam, yaitu bagaimana kita memperlakukan hewan, tanaman, dan sebagainya. Akhlak kepada Allah, nggak ada yang lebih hebat daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Coba lihat, Nabi kalau sholat kakinya sampai bengkak-bengkak. Betul? Di samping sholat 5 waktu, beliau banyak sholat sunat. Begitu banyaknya sholat sunat, bengkak-bengkak. Berbuat baik kepada orang yang baik, akhlak biasa. Ya. Yang kedua, akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Berbuat jahat sama orang yang baik, pelit sama orang yang suka ngasih, ini akhlakus sayyi'ah. Yang ketiga dan utama, akhlakul karimah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang mulia. Apa itu, Bu? Suka memberi kepada orang yang pelit. Berbuat baik kepada orang yang jahat. Sanggup? Nabi dihina orang gak marah. Ini akhlakul karim. Pernah Nabi sujud depan Ka'bah lagi sholat, itu sorbannya dilepotin tai unta, gak marah. Begitu lihat yang lepotin, Nabi tersenyum. Nabi kalau lewat mau sholat ke Masjidil Haram, suka diludahin sama Yahudi dari atas. Nabi gak marah. Nabi lihat, Nabi senyum. Nabi bahkan pernah dilemparin batu di Taif. Beliau ceramah dakwah, disambitin. Berdarah kakinya, berdarah tangannya, berdarah wajahnya. Jibril emosi, Jibril. Nabi nggak marah, Nabi senyum, padahal berdarah tubuhnya, dilempari batu. Sampai-sampai Jibril alaihissalam bisikin Nabi, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, minta agar mereka diazab, biar aku nanti yang himpit mereka dengan 2 buah bukit. Apa kata Nabi? Jangan ya Jibril, aku masih berharap anak mereka, cucu mereka beriman. Lalu Nabi angkat tangan sama Allah,
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, ampuni mereka, mereka melempari aku karena mereka tidak tahu. Ini akhlak Nabi. Berbuat baik kepada orang yang jahat, memberi kepada orang yang pelit. Ibu bisa, Bu? Hei, Ibu disambitin bisa nggak tersenyum? Nyambit lagi. Betul? Dikatain Ibu bisa nggak tersenyum? Katain lagi. Betul? Dijahatin kita jahatin lagi. Padahal Allah bilang apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi terdapat satu percontohan yang baik. Tiru akhlak Nabi. Ini perintah Allah agar kita meniru akhlak Nabi. Bisa? Bisa? Jangan. Kita akan bisa meniru akhlak Nabi. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau orientasi kita sudah lillahi ta'ala, kalau tujuan hidup kita untuk mencapai kebahagiaan akhirat, pengen masuk surga, insya Allah dikatain orang gak marah, Bu. Kalau tujuan hidup kita lillahi ta'ala, kalau tujuan kita mencari kebahagiaan akhirat, insya Allah dimaki-maki orang gak marah. Ya Allah, gue dimaki sama dia tuh, gue jadi kesian sama dia. Kenapa? Artinya kan dosa gue diambil sama dia, dan pahala ini dikasih gue. Sialan dia loh. Ya, nggak marah. Kenapa? Orientasinya akhirat. Ibu sholat buat apa? Lillahi. Sholat itu berat, tapi ibu mau kan? Biar erat gua sholat supaya nanti di akhirat gua masuk surga. Betul? Puasa berat nggak? Berat. Ibu kerjain nggak? Kerjain. Kenapa? Nanti gua di akhirat masuk surga. Begitu juga kalau ibu berorientasi kepada akhirat, dikatain orang, alhamdulillah. Biar gue dikatain orang, dosa gue kurang, dosa lu nambah. Sial deh. Kita jadi nggak marah. Paham ya, Bu? Jadi untuk bisa meniru akhlak Nabi, maka orientasi kita harus lillahi. Sebagaimana kita sumpah 5 kali sehari dalam sholat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, hidupku untuk Allah. Jadi begitu assalamualaikum, assalamualaikum, dimaki orang kagak marah. Paham? Karena sumpahnya tadi hidupnya untuk Allah. Untuk Allah. Kira-kira ini. Nah, inilah yang sekedar bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan. Kenapa? Nyanyi.